Man City akan mengkonfirmasi penandatanganan Julian Alvarez. Manchester City dilaporkan akan mengumumkan penandatanganan bintang River Plate dan bakat Argentina Julian Alvarez dalam beberapa hari mendatang. Bahwa pemimpin Liga Primer setel untuk mengkonfirmasi penangkapan penyerang berusia 21 tahun itu dengan segera. Sesuai laporan, kesepakatan itu akan menelan biaya sebesar 20 juta pound sterling dan akan membuat Alvarez tetap di River hingga musim panas. Alvarez adalah salah satu bakat terpanas Amerika Selatan dan telah dikejar oleh sejumlah klub Eropa jendela ini. Seperti yang dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Napoli dan AC Milan telah bertemu dengan agen sang pemain pada Januari untuk mengusulkan kesepakatan potensial. Namun, tampaknya City telah memenangkan perlombaan untuk anak muda itu. Alvarez adalah bagian penting dari musim kemenangan Liga River dengan penyerang mengantongi 22 gol dan memenangkan penghargaan pemain terbaik Amerika Selatan. Menggambarkan perbandingan dengan orang-orang seperti Neymar menurut Expresso. Penyerang serba bisa yang bisa sebagai striker dan sayap, Alvarez bisa menjadi jawaban jangka panjang City untuk Sergio Aguero dengan Pep Guardiola tidak dapat menandatangani pengganti legenda Liga Primer di musim panas lalu. Sementara Alvarez akan kembali ke Argentina jika kesepakatannya tercapai. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki semua kualitas untuk menjadi kehadiran nyata di Liga Primer. Dengan City sudah memiliki kisah sukses dalam diri Gabriel Jesus dari seorang pemain yang langsung berkembang dari Amerika Selatan. Mengganti pemain sehebat Aguero akan menjadi tugas yang sulit bagi City. Namun di Alvarez, dia memiliki bakat yang bisa berpotensi dan berkualitas untuk melakukan hal itu di tahun-tahun yang akan mendatang. Pemain berusia 21 tahun ini adalah salah satu talenta Argentina paling menarik yang muncul dalam beberapa waktu. Dan di klub seperti City, Alvarez bisa menjadi memiliki peran utama dalam posisi penyerang di bawah Pep Guardiola yang bisa menjadi pelatih sempurna untuk anak muda itu. Rencana Man City untuk Liam Delap terungkap saat striker muda hampir kembali. Manchester City akan menolak upaya untuk mengizinkan Liam Delap dipinjamkan untuk paruh kedua musim ini saat ia berusaha kembali ke kebugaran penuh. Tommy Doyle dan Taylor Harwood Bellis termasuk di antara talenta muda yang pindah ke klub lain untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di bulan Januari. Masing-masing bergabung dengan klub Championship Cardiff dan Stoke di jendela transfer Januari. Sejumlah klub di divisi yang sama mengincar Delap di awal musim setelah sambutan hangat tentang striker muda itu yang mencetak rekor 24 gol di Premier League dalam 2 tahun lalu. Pep Guardiola sangat ingin mencoba pemain muda itu di pramusim, tetapi cedera membuat pemain itu absen dan menyanyiakan kesempatannya untuk tampil mengesankan. Masalah lebih lanjut membuat Delap hanya bermain 4 pertandingan akademi musim ini, meskipun ia kembali ke pelatihan penuh minggu ini saat ia mendekati comeback lain untuk meningkatkan harapan bahwa ia dapat melupakan kesengsaraan cederanya. City berharap kembalinya itu berada di Manchester daripada di tempat lain dengan status pinjaman, dengan rencana baginya untuk membangun kembali kebugarannya di permainan U23 serta berlatih dengan skuad tim utama dan ambisi untuk berkontribusi pada tim pertama dan tim kedua setengah dari kampanye. Delap adalah satu-satunya penyerang tengah yang diakui di skuad City saat ini. Tapi City tidak hanya berniat untuk menandatangani nomor 9 sebagai prioritas di jendela transfer musim panas, tetapi mereka juga menduduki puncak daftar pencetak gol Liga Primer lagi, meskipun tidak adanya striker tradisional. Pep Guardiola mungkin harus mengubah kebijakan pemilihan kiper Piala FA Man City. Sementara sebagian besar pemain Manchester City terbang ke tempat yang hangat untuk bersantai di minggu ini, beberapa pemain mereka dari Amerika memiliki tugas internasional. Gabriel Jesus dan Ederson memiliki pertandingan dengan Brasil selama 2 minggu ke depan. Sementara Jack Steven terlibat dengan Amerika Serikat karena negara mereka berusaha untuk lebih dekat ke kualifikasi untuk Piala Dunia Qatar. Mantan stopper Columbus Crew melewatkan hasil imbang akhir pekan dengan Southampton, tetapi diharapkan dapat memainkan peran penuh dengan tim nasionalnya.
Dua penjaga gawang teratas City harus kembali tepat waktu untuk pertandingan Piala FA melawan Fulham di Etihad pada tanggal 5 Februari. Mengecewakan siapapun yang berharap melihat Scott Carson di antara tongkat lagi. Kick-off Sabtu sore telah membantu The Blues dalam hal itu, karena siaran Jumat malam seperti di babak terakhir melawan Swindon akan membuat perubahan haluan yang lebih baik. Keputusan Pep Guardiola sebagian besar masih bisa diayunkan oleh jadwal AS dan Brasil. Sesuatu yang harus dilihat oleh manajer ketika keduanya kembali adalah kondisi mereka saat ini setelah berbicara baru-baru ini tentang masalah yang dihadapi dalam situasi itu. Kadang-kadang orang-orang ini Brasil, Argentina, Amerika Selatan, dan lainnya. Mereka pergi ke sana dengan situasi pandemi. Mereka memainkan 3 pertandingan ketika sebelumnya adalah 2. Melakukan perjalanan dari sini ke Ekuador, ke Bolivia, ke Uruguay, ke yang lain, dan kemudian segera setelah itu naik pesawat kembali ke sini dan tiba dengan jet lag dan dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Ayolah, mereka adalah manusia dan mengalami perubahan gaya hidup ini. Terkadang Anda tiba dan merasa lebih lelah karena berbagai alasan, itu normal. Begitu mereka di sini dan kembali ke tim dan kehidupan mereka dengan anak-anak mereka di sekolah dan sesi pelatihan dan makan dengan benar dan banyak hal, semuanya menjadi normal kembali.